Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat dan juga masih dalam lindungan Allah. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk bab berikutnya, yaitu adalah menentukan titik koordinat. Jadi sebelum memulai belajar, mari kita awali dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran ini nanti kita diberikan kemudahan dalam memahaminya dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti setelah belajar ini nanti kalian saya harapkan untuk bisa menentukan titik sebuah koordinat. Mungkin bisa membentuk bangun atau letak lokasi pada peta. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan mulai. Sistem koordinat Kartesius. Letak titik pada sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius itu adalah bidang koordinat yang dibentuk oleh sebuah garis mendatar atau sumbu X dan sebuah garis tegak atau sumbu Y yang berpotongan di pusat koordinat atau titik O. Nah, ini titik O. Nah, ini adalah pusat koordinatnya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita mengetahui sebuah titik itu ada di letaknya ada di titik koordinat berapa? Nah, untuk mengetahui ini kita akan pahamin dulu. Jadi kalau X itu yang ini, yang garis mendatar ini X, ya. Ya, pokoknya dari sini sampai ke sini ini namanya X. Kemudian Y itu adalah ini. Ya, yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini namanya Y. Dan waktu itu kita pernah belajar tentang mengenal huruf abjad ya. Dan huruf abjad itu dari A, B, C dan seterusnya sampai Z. Ya, sampai Z. Nah, di situ ada huruf X dan huruf Y. Jadi yang disebut adalah X-nya dulu baru Y. Nah, begitu juga ketika untuk menentukan titik koordinat. Jadi X-nya dulu baru Y. Nah, kita ambil contoh saja langsung. Misalkan ini ada sebuah titik di sini. Sebutlah ini adalah titik A. Ya, ketika titik A itu ada di sini, maka titik koordinat ini letaknya ada di mana? Ya, ada di angka berapa maksudnya? Ada di bilangan berapa? Nah, caranya itu adalah X-nya dulu. X-nya dulu baru Y. X-nya berarti dari sini nih. Ya. Yang ada di sini nih namanya X. Nah, berarti titik ini itu kan lurus dengan 4 ini, ya, lurus dengan 4. Nah, cara ngitungnya dari mana? Cara ngitungnya dari sini nih, dari titik pusatnya, ya, pusat koordinatnya dari 1, 2, 3, 4, ya. Kemudian kita naik, nah ini 4 ini lurus. Nah, kemudian yang ke sini lurus dengan berapa ini? Lurus dengan dari sini, hitungnya dari sini, 1, 2. Nah, berarti ketemunya kan di sini. Nah, sehingga titik A ini berarti dari bilangan koordinat 4 dan 2. Ya, 4 dulu, kemudian 2. Jadi tidak boleh 2 terus 4, itu nanti salah ya. 2,4 dengan 2 dan 4 dan 4 sama 2 itu berbeda. Ya. Jadi titik A itu letaknya X-nya dulu baru Y nih, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita coba. Kita ambil contoh lagi, misalkan titiknya ada di sini, titik B ya, misalkan ini titik B. Jadi titik B itu ada di sini. Nah, bagaimana kalau titik B itu ada di sini? Cara menentukannya seperti tadi, dari titik pusatnya. X-nya dulu. X-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya 5. Y-nya berapa? Y-nya karena dia ada di sini, ini lurus dengan 0, berarti 0 itu sebagai Y. Nah, berarti titik B itu ada di 5, negatif 5,0 atau negatif 5 dan 0. Ya, 0. Ini O ya, bukan 0 ya. 0 itu ada di sini. Ya. Oke, selanjutnya. Supaya lebih paham lagi, kita ambil contoh lagi. Misalkan kita sebut titik C ya. Nah, titik C itu ada di sini. Nah, bagaimana kalau titik C di sini? Sama,
X-nya dulu baru Y. X-nya yang mana? X-nya berarti yang sini nih. Berarti dari sini ngitungnya ya. 1, 2. Berarti X-nya 2. Y-nya berapa? Y-nya dari sini. 1, 2, 3. Nah, berarti Y-nya adalah 3. Nah, berarti titik C itu ada di negatif 2 dengan negatif 3. Ya. Sekali lagi. Nah, misalkan titik D ya, titik D. Misalkan titik D ada di sini. Nah, kalau titik D di sini berarti X-nya dulu sama dari sini ya. X-nya kan ini ya. X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti X-nya 6. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya dari sini 1, 2. Oh, ternyata Y-nya adalah 2. Berarti titik D itu ada 6 negatif 2 ya. 6 negatif 2. Ini negatif 2 ya. Oke, berikutnya menggambar bangun datar pada sistem koordinat. Nah, kita akan mencoba menggambar bangun datar dengan menggunakan sistem koordinat. Nah, misalkan seperti ini ya, ditemukan titik-titiknya itu ada di sini ya. A ada di 4,3 ya. 4,3 itu artinya 4 dan 3 ini ya. 4 dan 3. Kemudian B ada di 2 dengan 1. Negatif 2 dengan 1. Negatif 2 berarti X-nya dulu, berarti negatif 2 yang ini. Kemudian satunya ini yang ini, lurus nih ya. Kemudian yang C itu adalah negatif 3 dan negatif 4. Negatif 3 X-nya dulu nih, maaf, negatif 2 ya. Negatif 2 dulu nih. Nih. Kemudian negatif 3. Negatif 3 yang ini ya. Di sini ketemunya. Nah, kemudian yang D begitu juga sama. Yang D X-nya dulu ya, X-nya dulu, titik di sini itu ada di 1, 2, 3, 4. Kemudian sama turunnya 1, 2, 3. Berarti ada di 4 dan negatif 3. Nah, sekarang seperti ini akan membentuk bangun apa? Kita lihat. Kalau ini dihubungkan, ada 4 titik ini ketika dihubungkan, maka dia akan membentuk bangun apa seperti ini? Trapesium ya. Ini namanya trapesium siku-siku ya, trapesium siku-siku. Karena trapesium itu ada 3 ya. Ada trapesium sembarang, ada trapesium siku-siku, dan ada trapesium sama kaki. Oke, berikutnya contoh berikutnya. Nah, pencerminan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada pencerminan. Ini ada hubungannya dengan titik koordinat atau bidang koordinat Kartesius. Nah, caranya, sifat-sifat cermin itu yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda cerminan ya, atau jaraknya sama dengan cermin. Kemudian bentuk dan ukuran bayangan itu sama. Jadi ukurannya nanti itu sama dengan bayangan ya. Ketika kita mengaca itu apa yang ada pada diri kita itu sama dengan yang ada di cermin. Cuman kalau kita kebalik ya, yang kanan ketika di cermin nanti akan tampil ada di sebelah kiri. Gitu. Posisi bayangan dan benda saling berhadapan atau berlawanan. Nah, tadi barusan saya sampaikan ya. Nah, berlawanan. Nah, kita ambil contoh di sini. Berikut ini adalah contohnya. Nah, ini segitiga KLM memiliki koordinat KLM nih yang ini ya. KLM. Nah, 3, 4 ya. 3 dulu 4 nih. 1, 2, 3 ya. 3 naiknya 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Nih 3 dan 4. Kemudian L-nya yang ini. L-nya yang ini berarti dari sini. 1, 2, 3, 4 ya. Maaf, salah. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti X-nya 8 ya. X-nya 8. Kemudian Y-nya yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini 4. Nih 8 dan 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan cerminnya? Kita ngitung dari sini ya. Jadi tidak dipindahkan ini dipindahkan ke sini, tidak, tapi ngitungnya dari sini ya. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti dari sini juga sama 1, 2, 3, 4. Maka ketemu L ada di sini ya. Kemudian yang M
Yang M dari mana? Yang M dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini M-nya ada di sini. Ya. Begitu juga yang K. Yang K itu dari sini ya. Dari sini 1, 2, 3, 4. 4 ada di sini. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4. Berarti K-nya di sini. Nah, hasil pencerminan dari KLM, nah ini seperti ini cerminannya yang pertama. Ya. Nah, kalau hasil cerminannya ini seperti apa? Ini adalah hasil cerminan dari sini. Ya. Ini adalah hasil cerminan dari ini. Dan ini hasil cerminan dari ini juga. Ya. Jadi akan berubah-ubah. Nah, sekarang bagaimana hasil cerminan ini ke sini? Ya. Atau ini ke sini, karena di sini kedudukannya sama ya. Sama berarti nanti akan sama nih. Ya. Akan sama karena ini gambarnya sama ya. 1, 2, 3 nanti akan sama semuanya. Kita lihat nih titik yang biru ini ya. Kita lihat titik yang biru ini seperti apa. Nah, titik yang biru ini berarti dari sini ngitungnya ya. 1, 2, 3, 4. Maka dia akan turun 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini adalah titik A, titik K ya. Titik K. Nah, sekarang yang ini, titik ini bagaimana? Dari sini ngitungnya 1, 2, 3, 4. Dari sini berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada di sini letaknya, ya. Kemudian yang terakhir, titik M ada di sini. Hitungnya dari sini juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti letak titiknya ada di sini. Nah, setelah ketemu titiknya, jadi caranya membuat pencerminan seperti ini ya. Setelah ketemu titiknya, baru dihubungkan. Titik-titik ini kita hubungkan, ya. Nah, kita hubungkan, maka bangunnya akan sama dengan yang ada di sekitar ini, ya. Nah, untuk mengetahui ini angka berapa ketemunya ya, titik koordinat itu dari berapa saja. Nih, K3 itu berarti yang sini ya. Tadi ya pencerminan 3 ini ya. Negatif 3 dengan negatif 4. Negatif 3 kan X dulu kan. 1, 2, 3 ya. Kemudian negatif 4 dari sini. 1, 2, 3, 4 nih. Nah, sekarang ini bagaimana? Negatif 8 dengan negatif 8. Negatif 8 yang ini ya, yang negatif 8 yang depan ini adalah negatif 8 yang atas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ya kalau yang ini negatif 8 ini adalah Y. Y itu berarti yang ada di sini nih. Yang ada di sini. Berarti dari sini ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negatif 8 nih. Ya. Demikian pembelajaran kita untuk menentukan titik koordinat sebuah bayangan atau cerminan, dan juga menentukan letak titik koordinat pada sebuah titik ya. Nah, berikut ini mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Apabila ada kurang yang jelas, ada yang kurang jelas, silakan bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.